Halo teman-teman, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang matriks. Kita akan fokus pada cara mencari determinan dan inverse matriks 2 kali 2. Ya, kalau matriks itu berupa matriks persegi, itu kita bisa mencari yang namanya determinan dan inverse ya. Dan kita akan membahas khusus untuk 2 kali 2 dan 3 kali 3 pada video selanjutnya. Konsepnya adalah yang pertama adalah tentang rumus determinan matriks 2 kali 2. Jadi kalau kita punya matriks A, isinya A, B, C, D, maka yang disebut dengan determinan itu kita simbolkan sebagai tanda kurung tetapi tegak seperti itu. Itu bisa dicari dengan A dikalikan D, lalu dikurangin dengan B dikalikan C, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian untuk inverse-nya atau kebalikan matriks itu kita bisa simbolkan sebagai A pangkat minus 1. Itu rumusnya adalah 1 per AD min BC, di mana ini itu adalah sebenarnya adalah determinan ya. Nah, lalu kemudian matriksnya itu dibolak-balik isinya. Intinya D dengan A-nya itu ditukar posisi, sedangkan B dan C-nya itu akan dilawan tanda seperti itu ya. Jadi itu adalah rumus inverse ya. Kita langsung coba aja di soal-soal. Oh ya, sebelumnya kita lihat soal sifat-sifat inverse matriks ya. Jadi ketika kita punya A dikalikan A inverse itu akan sama dengan A inverse dikalikan A. Itu akan menjadi matriks identitas ya. Makanya sebenarnya inverse ini adalah mempertegas masalah pembagian. Jadi di matriks kita tidak mengenal pembagian ya, tapi kita mengenal inverse. Lalu kemudian ini yang penting teman-teman ya. Kalau kita punya A dikalikan B di inverse, itu hasilnya akan sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse. Seperti itu. Dan kalau A inverse kita inverse lagi akan kembali ke matriks A dan seterusnya teman-teman ya. Jadi ini sifat-sifat yang akan cukup penting teman-teman perlu tahu dan biasanya akan diterapkan cukup panjang di soal-soal ya seperti itu. Nah, kita lihat penjabarannya teman-teman. Jadi untuk bagian pertama ketika kita disuruh mencari nilai determinan, ya determinan jadi kita tinggal gunakan rumus ini tadi. Jadi determinannya adalah kita buat kurung tegak lalu menghitungnya adalah minus 8 dikalikan minus 2 kemudian dikurangi dengan 5 dikalikan 3 seperti itu ya. Jadi 16 dikurangi 15 kita dapatkan 1. Kemudian yang berikutnya ini juga sama. Jadi 10 dikali 8 dikurangin 9 dikali 9. 80 dikurangi 81 kita dapatkan minus 1. Dan kalau berupa variabel ya prinsipnya sama saja. Jadi A dikalikan A plus 1, kemudian dikurangin A dikalikan A. Jadi kita dapatkan A kuadrat ditambah A dikurangi A kuadrat, maka hasilnya adalah A. Itu cara mencari determinan. Lalu kalau untuk mencari inverse, misalkan ada matriks seperti ini, kita disuruh mencari inverse-nya, ya prinsipnya sama ya, kita gunakan rumus yang tadi sudah ada, maka kita bisa langsung untuk mencari A inverse berarti seper determinan ya dikalikan posisinya dibalik. Jadi ini adalah 1 per, ini kita bisa hitung, minus 3, lalu ini adalah minus 2. Minus 3 dikurangi minus 2, berarti minus 3 ditambah 2 itu minus 1. Kita kalikan dengan matriks setengah 8 minus seperempat dan minus 6. Maka kita akan dapatkan matriksnya ini dikalikan minus 1 semua, jadi minus setengah, minus 8, 1 per 4, dan 6. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua juga sama. Ya, ini artinya adalah 1 per determinannya ini kita dapatkan minus 3 ditambah 4. Itu 1 dikalikan minus sepertiga, 1 minus 4, 9. Nah, karena dikalinya dengan 1 maka tidak mengubah hasil matriksnya ya. Yang ketiga juga sama teman-teman. Ini teman-teman bisa hitung saja, yang ini akan menjadi setengah akar 3 dikalikan setengah akar 3 itu 3 per 4 lalu dikurangi seperempat ya. Jadi ini artinya ini setengah akar 3 minus setengah dan setengah akar 3. Jadi ini adalah 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu 2 ya teman-teman. Jadi ini hasilnya 2. Kalau dikalikan dengan matriks itu akan kita dapatkan akar 3 minus 1 dan akar 3. Seperti itu ya. Itu adalah hasil inverse matriksnya. Nah, kemudian inverse matriks ini akan kita gunakan untuk membuat persamaan matriks yang seolah-olah itu seperti pembagian teman-teman. Jadi kalau kita punya bentuk misalkan ada 3 matriks gitu ya.
A dikalikan X sama dengan B. Tapi kita akan mencari X-nya itu matriksnya apa gitu ya. Secara konsep matematika, X itu dicari dengan B dibagi A. Tapi kita tidak mengenal pembagian matriks. Yang kita tahu adalah inverse. Nah, untuk mencari inverse-nya, kalau mencari X itu adalah A inverse dikalikan B. Ya, caranya seperti itu saja. Lalu kemudian kalau yang kedua, X dikali A sama dengan B, itu kalau mencari X itu adalah B dikalikan A inverse. Teman-teman bisa perhatikan, intinya adalah kalau yang mau dicari itu matriks yang belakang, maka letak inverse-nya ada di depan. Tapi kalau yang mau dicari itu matriks yang depan, letak inverse-nya ada di belakang. Dan yang di inverse adalah selalu yang berdekatan dengan matriks yang dicari. Seperti itu ya prinsipnya. Jadi misalkan ada soal seperti ini ya. Jika P adalah matriks persegi berordo 2, maka tentukanlah P pada tiap persamaan berikut. Ini ada matriks dikalikan P sama dengan ini. Ya, jadi ini semacam kita punya A dikalikan X sama dengan B. Kalau kita mencari X berarti A inverse dikalikan B. Ya, artinya kalau kita mencari P itu berarti matriks yang depan ini kita akan inverse, lalu kita kalikan dengan matriks yang belakang seperti itu ya. Nah, ini kita inverse dengan cara tadi ya, 1 per determinan. Saya hitung langsung. Minus 1 minus 10, berarti minus 11. Kemudian ini kita tukar posisi, maaf. 1 dengan minus 1 itu kita tukar posisi, berarti minus 1, 1. Yang ini kita di sini saya balik, saya minus ya. Jadi ini adalah minus 2 dan minus 5. Seperti itu ya. Kemudian kita kalikan dengan minus 3, 5, 2, 3, 2. Nah, angka yang ini biarkan saja. Kemudian yang ini kita kalikan ya. Minus 1 dikalikan minus 3 itu 3. Kemudian minus 46. Ya, 3 minus, saya cek lagi ya teman-teman ya. Ini tadi ini dengan ini ditukar, ini dengan ini di minus. Oke, berarti ini kita dapatkan inverse-nya itu minus 1, minus 10, minus 11. Betul ya, berarti angkanya nanti kemungkinan tidak bagus nih teman-teman. 1 dikalikan 3, 3 dikurangi 46, berarti kita dapatkan minus 43. Lalu minus 5, minus 4, berarti minus 9. Kemudian 15 ditambah 23, berarti 38. Minus 25 ditambah 2, kita dapatkan minus 23 ya. Nah, artinya matriksnya jadi bentuknya seperti ini. 43 per 11, lalu 9 per 11, lalu minus 38 per 11, dan satu lagi adalah 23 per 11. Seperti itu saja teman-teman ya. Nah, sedangkan yang ini ya, ini adalah, anggap ini X dikalikan A sama dengan B. Berarti kalau kita mencari X adalah B dikalikan A inverse. Artinya kalau kita mencari P itu adalah matriks yang belakang dulu, baru kita kalikan dengan inverse-nya matriks yang depan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini 4, 2, 0, 6. Ini kita buat determinan 1 per, ini 3 dikali 0,5 itu 1,5 dikurangi 0,5, 1 ya. Lalu kemudian ini kita balik, yang ini kita minus. Seperti itu ya. Nah, artinya ini 1 per 1-nya biarkan tetap 1. Jadi artinya angkanya boleh dipindah di depan aja teman-teman ya. Jadi kita kalikan matriksnya saja. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 4 dikalikan setengah itu 2, dikurangi 2, 0. Ini minus 2 ditambah 6, itu kita dapatkan 4. 0 minus 6, ini 0, 18 ya. Ini matriks P-nya, seperti itu ya teman-teman, untuk mencari persamaan matriks bentuknya. Nah, bicara tentang inverse matriks, kita bisa menerapkan ini juga untuk menyelesaikan persamaan linear. Dan di sini adalah kita bahas untuk dua variabel ya. Jadi untuk sistem persamaan linear, misalkan 7x minus 9y sama dengan 41, dengan 4x minus 5y sama dengan 23, kita bisa mencari x dan y-nya dengan matriks. Itu ada dua cara teman-teman. Yang pertama adalah metode inverse, yang kedua dengan metode determinan yang kita sudah pernah pelajari di kelas 10 juga. Nah, kalau persamaan dengan inverse itu intinya kita akan membuat persamaan seperti ini teman-teman. 7 minus 9 itu kita jadikan matriks koefisien. 7 minus 9, 4 minus 5. Dikalikan dengan XY,
itu sama dengan 4, 1, 2, 3. Nah, di sini ibaratkan kita itu seperti ketemu dengan persamaan AX sama dengan B. Sehingga kalau mencari X-nya atau mencari XY-nya berarti A-nya di inverse ya. Jadi 7 minus 9, 4 minus 5 kita akan inverse. Kemudian dikalikan dengan 4, 1, 2, 3. Nah, cara menginversenya seperti biasa ya. Minus 35 dikurangi minus 36. Artinya minus 35 ditambah 36 itu 1. Kemudian ini kita balik, yang ini kita ganti tanda seperti itu ya. 4, 1, 2, 3 dan hasilnya adalah 5 dikalikan 41 itu minus 205. Lalu 23 dikalikan 9 itu 207. Kemudian minus 164 ditambah ini berapa? 161 ya. Sehingga kita dapatkan 2, minus 3. Nah, artinya X-nya itu adalah 2, Y-nya minus 3. Itu adalah dengan metode inverse. Lalu kalau metode determinan kita hanya mengulas saja. Waktu di kelas 10 teman-teman sudah bisa mencari yang namanya determinan X dan determinan Y. Determinan itu adalah matriks koefisien ini. 7 minus 9, 4 minus 5. Kita hitung seperti biasa ya. 7 dikalikan minus 5 itu minus 35. Lalu minus 9 dikalikan 4 itu minus 36. Kita dapatkan 1. Kemudian untuk determinan X, bagian X-nya kita ganti dengan 41 dan 23. Seperti itu ya. Di sini kita dapatkan minus 205 minus 207. Jadi kita dapatkan 2. Kemudian yang untuk Y-nya maka di sini adalah 4123 ya. Kita dapatkan ini 7 dikalikan 23 itu 161 dikurangi 164 kita dapatkan minus 3. Nah, untuk mencari X kita gunakan dx dibagi D. Jadi 2 dibagi 1 kita dapatkan 2. Dan untuk mencari Y kita dapatkan dy dibagi D. Minus 3 dibagi 1 kita dapatkan minus 3. Seperti itu. Jadi hasilnya pasti sama ya. Ini penggunaan inverse dan determinan matriks 2 kali 2. Selanjutnya kita akan bicara tentang inverse dan determinan matriks untuk matriks 3 kali 3. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.